Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalam Mahardika dari kelompok 11, ingin menyampaikan materi dari pertemuan 4, yaitu aspek hukum jasa konstruksi. Dasar hukum konstruksi bisa dilihat dari PPT, undang-undangnya ada 8. Ada juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ada juga keputusan presiden. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya ada pengertian jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Di sini juga ada pengguna jasa, penyedia jasa. Kalau penyedia jasa itu perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun non-badan hukum. Selanjutnya ada peranan jasa konstruksi. Jasa konstruksi punya peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ini termasuk undang-undang pemerintah ya, peraturan pemerintah ini, undang-undang nomor 2. Selanjutnya ada undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Bisa dilihat ini ada peta konsep dari undang-undang tersebut. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang asas dan tujuan, bab 3 tentang jawab dan kewenangan, bab 4 usaha jasa konstruksi, bab 5 pembinaan, bab 6 tenaga kerja konstruksi, bab 7 keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, bab 9 sistem informasi, dan yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri di PPT ya. Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga, yaitu adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Juga pengertian pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Di sini juga ada cakupan yang ada di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ada usaha jasa konstruksi, pengikatan, penyelenggaraan kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Oke, sekarang kita masuk di bab 1 ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ketentuan umum pasal 1 ada jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ada juga menteri. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jasa konstruksi. Ada juga konsultansi konstruksi, layanan atau keseluruhan dari sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Umum. Selanjutnya ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Terus ada kegagalan bangunan dan juga usaha penyediaan bangunan. Oke, selanjutnya kita ke bab 2, asas dan tujuan. Asas jasa konstruksi, diantaranya asas kejujuran dan adil, asas manfaat, kesetaraan, kesaksian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, bangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. Ini pasal 2 ya. Selanjutnya ada pasal 3. Dari
tujuan jasa konstruksi, yaitu memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, struktur usaha kukuh, andal, berdaya saing tinggi, hasil jasa konstruksi berkualitas. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa, dan peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahap penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya kita masuk di bab 3, tanggung jawab dan kewenangan. Bisa dilihat di sini dari bab 3, tanggung jawab dan kewenangan dari pasal 4 sampai 10 yang selaras dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk suburusan jasa konstruksi. Di sini ada ada tanggung jawab pemerintah pusat, di antaranya meningkatkan kemampuan dan kapasitas, terciptanya iklim usaha yang kondusif, terselenggaranya usaha konstruksi sesuai standar, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas, meningkatkan partisipasi, dan tersedianya sistem informasi. Ada juga kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ada memberdayakan BU Jaskon, menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, atau keempat, menyelenggarakan pengawasan sistem SKA, pelatihan dan upah tenaga kerja konstruksi, menyelenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan dan usaha penyedia bangunan. Ada mengumpulkan data juga dan informasi usaha konstruksi di provinsi. Selanjutnya ada kewenangan sebagai daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi cakupan daerah provinsi. Terus ada kewenangan pemerintah daerah kabupaten, di antaranya penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, hingga besar. Terus ada pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. Selanjutnya kita masuk di bab 4, usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi ada di pasal 11 sampai 18. Di antara ada 3 jenis. Jenis usaha jasa konsultan konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha atau jasa konstruksi. Bisa dilihat juga di tabel sini, ada sifatnya, ada klasifikasinya, dan juga layanan usahanya. Oke, selanjutnya ada bab 5, penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi dimulai dari pasal 238 sampai 58, yaitu ada penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri, ada juga yang pengikatan jasa konstruksi, terus ada juga penyelenggaraan usaha penyedia bangunan, ada yang dikerjakan sendiri, ada juga yang melalui perjanjian penyediaan bangunan. Selanjutnya kita lanjut ke bab 6, tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Oke, di bab 6 ini ada di pasal 59, yang diantaranya adalah pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Paling sedikit meliputi diantaranya standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada bab 7, tenaga kerja konstruksi. Oke, tenaga kerja konstruksi ini bisa dilihat di PPT, meliputi pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang diregistrasi oleh menteri. Klasifikasinya sebagai operator, teknisi atau analis, dan ahli. Ada juga arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan. Untuk menjadi tenaga kerja konstruksi juga wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi dan diregistrasi oleh menteri. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
Selanjutnya ada bab 11 tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ada di pasal 88. Untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa bisa dilalui melalui musyawarah untuk mufakat. Jika jika tidak tercapai, bisa dilakukan dengan kontrak kerja. Jika tidak tercapai juga, para pihak bersengketa bisa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelenggaraan sengketa yang dipilih. Selanjutnya ada bab 12, sanksi administratif. Di bab 12 ini ada di pasal 89 sampai 90, yaitu sanksi untuk perorangan yang tidak memiliki tanda daftar usaha perseorangan, untuk BUJK dan BUJKA yang tidak memenuhi syarat di UJK yang berlaku, BUJK yang tidak memiliki SBU sesuai pasal 30 ayat 1, asosiasi badan usaha terakreditasi yang tidak melakukan kewajiban. Di antara sanksi-sanksinya bisa dilihat sendiri di PPT. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi ada peraturan pemerintah usaha Jakon yang berada dalam pasal 18, 25, dan 102. Ada juga tentang penyelenggaraan Jakon dari pasal 42, ayat 6, 45, 51, 65, ayat 5, 67, ayat 2, 88, ayat 7, dan 102. Untuk peraturan pemerintah pembinaan dan partisipasi masyarakat Jakon ada di pasal 10, 82, 85 ayat 4, 87, dan 102. Dan semua itu digabungkan menjadi peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pokok materi pasal 2. Yang pertama ada tanggung jawab dan kewenangan, struktur usaha dan segmentasi penyelenggara usaha jasa konstruksi, rantai pasok sumber daya konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, dan tata cara pengenaan sanksi. Selanjutnya ada tanggung jawab dan kewenangan. Oke, di sini di pasal 3 ada tanggung jawab pemerintah pusat. Yang pertama, peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif, terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai standar. Keempat, peningkatan kompetensi profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi, meningkatnya kualitas penggunaan MPK, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Adapun pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, cakupan daerah provinsi. Ada juga pemerintah kabupaten kota, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha, pengawasan tertib usaha, dan pemanfaatan jasa konstruksi. Selanjutnya ada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mengikuti semua ketentuan perundang-undangan di bidang peraturan daerah. Selanjutnya ada struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi menurut pasal 12 dibagi 3. Yang satu ada jasa konsultasi. Jenis usaha jasa konsultasi tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain. Yang kedua ada pekerjaan konstruksi, yang ketiga ada pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang dimana jenis usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat saling merangkap. Berarti di antara pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi integrasi ini mereka bisa saling merangkap. Terus ada struktur usaha jasa konstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020, yang dimana jenisnya ada jenis pelaksanaan, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Klasifikasinya antaranya jasa pelaksanaan terintegrasi. Terus untuk pekerjaan konstruksi integrasi klasifikasinya merupakan bangunan gedung atau bangunan sipil. Nah, untuk layanan usaha jasa konstruksi bisa dilihat sendiri di PPT.
ada penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Untuk penyelenggaraan jasa konstruksi bisa dilihat. Selanjutnya juga ada pertanggungjawaban penyedia jasa bila ada kegagalan dalam bangunan. Biasanya masa umur konstruksi itu lebih dari 10 tahun. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab sesuai rencana umur konstruksi dan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi untuk rencana umur konstruksi lebih dari 10 tahun. Bila setelah 10 tahun dan masih dalam rencana umur konstruksi, maka pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan ketetapan penilaian ahli. Oke, selanjutnya ada sengketa perselisihan dalam kontrak konstruksi. Apa itu konstruksi? Jasa konstruksi dibagi menjadi 3. Ada pelaku, ada usaha, ada juga pekerjaan. Pelakunya dibagi menjadi 2. Pelaku jasa konstruksi itu ada pengguna jasa dan penyedia jasa. Untuk usaha ada usaha berbentuk usaha, ada juga jenis usaha. Untuk usaha jasa konstruksi yang berbentuk usaha itu ada perorangan atau lembaga. Untuk pekerjaan jasa konstruksi yaitu bangunan, infrastruktur, proses arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Apa sih penyebab terjadinya sengketa? Biasanya penyebab terjadinya sengketa itu dapat berupa faktor eksternal dan faktor internal. Ini untuk mengidentifikasi sengketa dalam kontrak kerja konstruksi. Seperti tadi ini ya mungkin bisa dilihat sendiri di PPT. Selanjutnya ada alur potensi sengketa kontrak konstruksi. Ada penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama ada pilihan penyelesaian sengketa konstruksi wajib dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi menurut pasal 47 ayat 1 huruf P. Prinsip penyelenggaraan sengketa musyawarah untuk mencapai kemufakatan pasal 88 ayat 2. Ada kontrak tidak memuat pilihan penyelesaian sengketa. Para pihak membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih menurut pasal 88 ayat 3. Ada juga tahapan upaya penyelesaian sengketa, mediasi, konsilisasi, dan arbitrasi. Pasal 88 ayat 4. Pembentukan Dewan Sengketa. Pasal 88 ayat 5 dan ayat 6. Dan juga yang terakhir ada pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah. Ini juga ada pengertian mediasi. Mediasi. Ada beberapa layanan penyelesaian sengketa ya. Ada di antara 3 ini ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Nah, bisa dilihat sendiri seperti ini peta konsepnya. Ini penyelesaian sengketa. Ada internal, eksternal. Kayak tadi, mungkin ini bisa dibaca, bisa dilihat sendiri. Ini juga sama bila ditulis dalam peta konsep. Ini juga ada konselor, mediator adalah pihak netral, konsiliator adalah pihak netral juga. Ada juga arbiter adalah seorang yang diusulkan para pihak dan atau ditunjuk oleh sekretaris. Ini juga ada perbandingan prinsip penyelesaian sengketa. Oke, mungkin sekian materi dari saya dari pertemuan 4. Saya ada Kalamardika dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang dimengerti. Selebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang aspek hukum konstruksi 2, pendirian BUJK dan pengadaan atau tender. Bentuk-bentuk badan usaha, jenis-jenis badan usaha, koperasi, BUMN, dan BUMS. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, mengelola dilakukan secara demokrasi, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan koperasian, kerjasama antar koperasi, produsen,
dan koperasi pemasaran dan koperasi jasa. BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Ialah badan usaha yang permodalannya di seluruh atau sebagian milik pemerintahan. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit orient. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Persero tersebut adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, berbeda dengan Perum ataupun Perjan. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Di sini bisa diuraikan di atas ciri-ciri Persero. Tujuan utamanya itu mencari laba, modal sebagai atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh berupa saham-saham, dipimpin oleh direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta, badan usahanya ditulis PT, tidak memperoleh fasilitas negara. BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, badan usaha yang dimodali oleh seorang atau sekelompok orang berdasarkan bentuk hukumnya. Badan usaha milik swasta dibedakan atas perusahaan, persekutuan prima, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, yayasan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Adapun 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu prima, SIPI, dan PT. Prima adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenalkan 2 istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin menjalankan perusahaan yang dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Cara mendirikan CV. Persekutuan komanditer mirip dengan persekutuan prima, maka secara mendirikannya pun juga sama, yaitu dengan perjanjian yang bersifat konsensual. Namun, dalam praktik di Indonesia, pendirian CV sering dibuat akta notaris dan didaftarkan di pengadilan negeri serta diumumkan dalam berita negara. Berakhirnya CV dibubarkan karena pasal 1646 KUHD. Waktu yang ditetapkan telah terlampau, memusnahkan barang atau yang telah diselesaikan usahanya atas kehendak salah orang sekutu atau kehendak beberapa sekutu. Salah orang sekutu meninggal dunia, jatuh violet atau ditaruh di bawah pengampuan. BUMS, perseroan terbatas, adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Kelebihan perseroan: 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham tersebut utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika Anda
termasuk pemegang saham, dan kebetulan perusahaan mempunyai utang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan dan tidak lebih. 2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik pada bergantian-gantian. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain, memudahkan memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Manajemen yang dispesialisisnya memungkinkan mengelola sumber-sumber modal untuk secara efisien. Jadi jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, Anda bisa ganti dengan yang lebih cakap. Kelemahan perseroan yaitu satu, PT merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. 2. Jika Anda tidak mendirikan perseroan terbatas, pendirinya jauh lebih kesulitan dan bentuk kepemilikan usaha lainnya. 3. Biaya pembentukannya relatif tinggi. 4. Bagaimana besar orang, PT dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. Syarat umum pendirian perusahaan terbatas PT. Fotokopian KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Fotokopian KK penanggung jawab atau direktur. Nomor NPWP penanggung jawab. Pas foto penanggung jawab yang berukuran 3x4 2 lembar. Fotokopian PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopian surat kontrak atau sewa, surat keterangan domisili, surat keterangan RT/RW, kantor berada di wilayah perkotaan atau plaza, siap disurvei. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007, pendiri minimal 2 orang atau lebih. Akta notaris yang berbahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Modal dasar minimal 50 juta dan modal sektor minimal 25% dari modal besar. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. BUD. Definisi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerja konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibanding jasa konstruksi. Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintahan kota. Pekerjaan konstruksi adalah seluruhan atau sebagian rangkai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanika, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta perlengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Itu pun ada syarat-syarat jasa konstruksi, itu izin usaha, sertifikat badan usaha, sertifikat kalian, sertifikat keterampilan. Peraturan pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi Permen PU nomor 4 tahun 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Permen PU nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin kewakilan dan badan usaha jasa konstruksi asing. Syarat minimal proses pengadaan jasa konstruksi. Nah, di situ ya ada 3, yaitu sertifikat badan usaha, izin usaha jasa konstruksi, sertifikat keterampilan atau keahlian usaha perorangan. Jadi sama kayak yang tadi. Nah, ini adalah jenis-jenis
izin usaha jasa konstruksi dari perusahaan nasional dan perusahaan asing. Untuk tujuan pemberian IWJK memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksinya yang berkualitas. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjaminkan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan menyediakan jasa dalam hak dan kewajiban. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibanding jasa konstruksi dan mendukung penyediaan pelayanan dasar yang mencapai target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, usaha pengawasan konstruksi, dan masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi. 2. Usaha perencanaan konstruksi diberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerja konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerjasama konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi diberikan layanan jasa pelaksana dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lavang sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi diberikan layanan pegawai baik keseluruhan maupun sebagai pekerja pelaksana konstruksi. Selanjutnya ada bentuk usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi dapat dibentuk oleh perorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana maksud pada ayat 1 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan biaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh perorangan sebagai maksud pada ayat 1 melakukan perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerja konstruksi yang berisiko besar atau berteknologi tinggi atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing bersamakan. Nah, badan usaha jasa konstruksi itu ada jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha. Pembagian klarifikasi usaha jasa konstruksi yaitu ada di 4. Klarifikasi bidang usaha jasa perencanaan jasa pengawasan konstruksi meliputi arsitektur, rekayasa, penataan ruang, jasa konstruksi. Terus ada klarifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, investasi mekanikal dan elektrikal, dan jasa pelaksanaan lainnya. 3. Setiap klarifikasi bidang usaha bagaimana maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibagi menjadi beberapa sub-klarifikasi bidang usaha jasa konstruksi. 4. Subaplikasi bidang usaha pembagian ini maksud pada ayat 1 dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerja konstruksi. Itu ada pembagian kualifikasi usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara, jangkauan waktu dan wilayah operasi. Terus ada juga permohonan IUJK. Nah, seperti diagram berikut. Terus juga diagram sini ada garis besar tata cara pemberian IUJK oleh intentasi teknis. Terus dan diagram di sini sama juga ini adalah garis besar tata cara pemberian IUJK oleh intensi non teknis. Jadi di sini ada intensi teknis dan intensi penerbit non teknis seperti diagram tersebut. Dan ini adalah contoh sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Nah, lanjut ke pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Dasar hukum Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan jasa. Terus ada juga kedua Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas nama negara tentang pengadaan jasa. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan. Terus Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan
Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang jasa pemerintahan melalui penyedia. Nah, untuk definisi ini gak terlalu saya jelaskan, tapi saya akan sebutkan tentang pengadaan barang jasa melalui swaklola, terus pelaku usaha, penyediaan barang jasa pemerintahan, barang, pekerja konstruksi, terus ada jasa konsultan, harga perkiraan sendiri, pembelian secara elektronik, tender seleksi internasional, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dokumen pemilihan, kontrak pengadaan barang jasa. Nah, di sini adalah salah satu rangkuman Perpres 16 tahun 2018. Ini juga masih rangkuman yang Perpres 16 2018. Prinsip pengadaan, yaitu dalam prinsip pengadaan ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Etika pengadaan, 1. Tertib dan tanggung jawab, 2. Profesional, mandiri, dan menjaga rahasia, 3. Tidak saling mempengaruhi, 4. Menerima dan tanggung jawab, 5. Menghindari konflik of interest, 6. Menghindari dan mencegah pemborosan, 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan 8. Tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Pengadaan barang jasa itu meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan layanan jasa lain. Pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara integrasi. Pengadaan barang jasa dilaksanakan secara swaklola atau penyedia. Metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya terdiri dari advocacy, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, perencanaan swaklola, menetapkan tipe swaklola, penyusunan stratifikasi teknik, penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya (RAB). Nah, pelaksanaan swaklola berdasarkan tipe swaklola. 1. Itu tipe 1 penanggung-jawaban. Untuk tanggung jawabnya itu penanggung jawab anggaran. Tipe 2, penanggung jawab anggaran dilaksanakan oleh pelaksana swaklola. Tipe 3, untuk penanggung jawabnya yaitu anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Dan tipe keempat, itu penanggung jawabnya berdasarkan usulan kelompok masyarakat yang dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Perencanaan pengadaan, yaitu identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, anggaran, PBJ. Prinsipnya dalam pengadaan yaitu daftar barang, kriteria barang, nilai paket pekerja, jenis barang. Untuk persiapan pengadaannya sama kayak tadi, cuma di sini ada tambahannya tuh rancangan kontrak, terus ada uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi atau penyesuaian harga. Nah, jenis kontrak. Di sini jenis kontrak ada 2, yaitu jenis kontrak barang atau pekerjaan konstruksi jasa lain yang terdiri dari lumsum, harga satuan, gabungan lumsum, dan harga satuan, terima jadi atau terkait, dan kontrak payung. Dan satu lagi itu jasa konsultasi, ada lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Pelaksanakan melalui e-forcing ada 2 kriteria, yaitu wajib dan tidak wajib. Kalau wajib itu ditetapkan oleh pemerintah, kepala lembaga atau kepala daerah. Yang tidak wajibnya itu karena tidak ditetapkan oleh pemerintah, kepala lembaga, atau kepala daerah. Di sini ada penunjukan langsung di bagian B atau PK atau JL, itu ada penjelasannya. Di JK juga ada penjelasannya. Terus pengadaan langsung dilaksanakan dengan 2, yaitu pembelian dan permintaan atau penawaran. Tender cepat terbagi jadi 5 pelaksanaannya. Peserta sudah terkualifikasi dalam SIKAP
pesertanya memasukkan penawaran harga. Evaluasi penawaran harga dilakukan secara aplikasi. Menetapkan pemenang berdasarkan harga menawar terendah mendapatkan menggunakan everything equating. Untuk tanda cepat, menggunakan sistem informasi kinerja penyedia barang dan jasa. Untuk metodenya, menyimpan penawaran dengan everything action atau dilakukan untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan kriteria spesifikasi teknik, penyebutan merek dan spesifikasi teknik, serta telah terkualifikasi dalam SIKAV, tahap prakualifikasi dan tender seleksi. Untuk pemilihannya melalui tender seleksi ya ada 9, pengumuman, terus pendaftaran, pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, penyimpanan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian pasca kualifikasi, penetapan dan penggunaan pemenang, sanggah dan sanggah banding. Ini adalah grafik ya, gambar proses itu ada garis besar tender seleksi atau seleksi itu pada gambar 4 dan gambar 5. Nah, untuk penawaran harganya dapat dilakukan dengan metode penawaran secara berulang. Dapat digunakan secara tender cepat, terus forecasting. Tindakan lanjut tender hanya dapat 2 penawaran yang lulus evaluasi teknik. Selanjutnya ke pengantar e-procurement. Daftar isinya adalah ada e-procurement, e-understanding, dan e-purchasing. Tujuan e-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisien proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, terakhir memenuhi kebutuhan akses konfirmasi yang real time. Manfaatnya yaitu dalam PP atau ULP, penawaran lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Manfaat dan penyedia, persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan peluang usaha mengikuti lelang, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Manfaat dalam masyarakatnya yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Layanan pengadaan secara elektronik. Nah, untuk fungsi pelayanan pengadaan secara elektronik yaitu mengelola sistem pengadaan secara elektronik, menyediakan pelatihan kepada PPK, menyediakan sarana akses internet bagi PPK, menyediakan pembantu teknis pengoperasian SPSIE kepada PPK, terus dan terakhir melakukan pendaftaran yang evaluasi terhadap PPK. Layanannya itu ada portal pengadaan nasional LKPP, terus K _L _D wajib melayangkan cara pengadaan dan mengumumkan pengadaan di website. Terus website masing-masing wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi. E-trending. Jadi ini adalah slide terakhir yaitu tentang gambaran e-forecasting. Ini gambarnya dan oke, ini penutupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yopi untuk penyampaian materi ke-6 ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Yopi Gunawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari pertemuan ke-6, yaitu kontrak dan skema pembiayaan. Yang pertama ada kontrak pengadaan jasa konstruksi. Bentuk dan isi kontraknya yaitu ini. Yang pertama ada definisi kontrak, istilah-istilah dalam kontrak. Yang pertama ada perikatan, atau dalam bahasa Belandanya yaitu verbintenis. Yang kedua ada perjanjian, atau dalam bahasa Belandanya overeenkomst, dalam bahasa Inggris agreement. Dan yang ketiga ada kontrak. Nah, berikutnya ada perikatan.
yaitu ada di pasal 1233 sampai 1312 KUH Perdata. Perikatan berasal dari pasal 1233 KUH Perdata, yaitu ada undang-undang dan perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Nah, perjanjian itu ada yang tertulis antara PA atau KPA garis miring PPK dengan penyediaan barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang menurut hukum, yang berlaku menurut hukum. Nah, di sini ada dua pihak, teman-teman. Yang pihak pertama yaitu pejabat pendatangan kontrak, yaitu oleh PA atau KPA garis miring PPK. Nah, dan yang kedua ada pihak penyediaan barang atau jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi gitu. Dan selanjutnya ada asas-asas pokok kontrak. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Apa sih freedom of contract itu? Yaitu para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak sepanjang memenuhi syarat sebagai kontrak. Tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai kebiasaan yang berlaku dan sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kedua, ada asas konsensualisme atau konsensualism. Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat. Tentu juga syarat-syarat sah suatu kontrak lainnya sudah dipenuhi. Dan yang ketiga, ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Apa sih itu? Yaitu suatu kontrak yang dibuat secara sah, mempunyai ikatan hukum yang layak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan yang keempat, ada asas itikat baik atau good faith. Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan abdik dari para pihak. Ada dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Dan yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ada dalam pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Nah, selanjutnya ada syarat sah kontrak nih. Yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sah kontrak atau perjanjian. Yaitu yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal atau objek tertentu. Dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Nah, konsekuensi hukum terhadap syarat-syarat sahnya kontrak, yaitu pertama ada batal demi hukum. Dalam hal yang dilarangnya syarat objek atau suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua, bisa dibatalkan. Dapat hal dilanggarnya syarat subjektif atau sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, selanjutnya ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini terdapat syarat-syarat sah kontrak, yaitu yang pertama ada batal demi hukum, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang kedua ada dapat dibatalkan. Dalam hal dilanggarnya syarat subjektif sepakat mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga ada kontrak tidak dapat dilaksanakan. Kontrak ini yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, namun kontrak tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. Yang keempat ada sanksi administratif. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis kontrak. Nah, jenis-jenis kontrak ini menurut KU Perdata ada banyak banget teman-teman, ada sampai 14. Ini teman-teman bisa baca sendiri aja ya. Kemana nih? Nah, bisa baca sendiri, ini ada 14 teman-teman. Tuh, ada perjanjian timbal balik, cuma-cuma, atas beban, bernama, dan seterusnya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yaitu ada kontrak berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, agendanya ada 5. Yang pertama, kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Yang kedua, kontrak pengadaan jasa konsultasi. Yang ketiga, kontrak tahun jamak. Selanjutnya ada bentuk kontrak dan perubahan kontrak. Nah, jenis kontrak dalam Perpres 16 tahun 2018. Di sini ada pengadaan barang jasa dibagi dalam apa ini? Ada 4 ya. Yang pertama, ada kontrak berdasarkan cara pembayaran. Ini ada 4 jenis. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran ada 2 jenis. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ada 3 jenis. Dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ada 2 jenis. Nah, ada dalam Perpres 16 tahun 2018 kontrak itu ada banyak nih toh. Ada 5 ya. Yang pertama
ada lumsum. Yang kedua ada harga satuan. Yang ketiga ada gabungan lumsum dan harga satuan. Yang keempat ada terima jadi. Yang kelima ada kontrak payung. Dan ini surat-surat ya teman-teman ya, ini surat-suratnya. Dan surat pengadaan jasa konsultasi ada 3. Yang pertama ada lumsum, yang kedua ada waktu penugasan, dan yang ketiga ada kontrak payung. Oke. Nah ini nih teman-teman jenis-jenis kontraknya. Dibagi ada pasal 27 ya, ada 4 nih, ada barang dan jasa, tuh ada lumsum, harga satuan, gabungan lumsum, kontrak payung, dan biaya plus imbalan. Nah, ini dalam pekerjaan konstruksi nggak jauh berbeda ya, cuman ada di putar kunci atau turnkey dan biaya plus imbalan. Dan untuk jasa-jasa konsultasi konstruksi ada lumsum dan waktu penugasan, dan non konstruksi ada lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nah ini jenis kontrak, ada risiko-risiko ya teman-teman. Ada di lumsum, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Nah, jadi kalau jenis kontrak lumsum itu semua risiko yang sepenuhnya itu ditanggung oleh penyedia dan berorientasi kepada keluaran, dan ada pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Sedangkan harga satuan, volume pekerjaan yang masih bersifat perkiraan. Kedua ada pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. Yang ketiga ada nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Nah untuk kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan lumsum, dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Sedangkan ada turnkey merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyediaan setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Dan yang terakhir ada biaya plus imbalan. Jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambahkan imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan juta. Nah ini ada jenis kontrak untuk jasa konsultasi konstruksi ya. Ada 2 di sini, ada lumsum dan penugasan. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan yang tadi. Cuman di sini ada waktu penugasan, kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci, dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Nah, ini jenis-jenis kontrak, jenis pengadaian, barang, pekerja konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan, dan konsultan konstruksi. Nah, ini teman-teman. Dan selanjutnya ada kontrak pengadaan barang, pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya. Nah, di sini ada lumsum. Lumsum itu digunakan untuk apa sih, teman-teman? Nah, dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak lumsum itu digunakan misalnya yang pertama untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana, kedua pekerjaan konstruksi terintegrasi, design and build, ketiga ada pengadaan peralatan kantor, selanjutnya ada pengadaan benih, terus pengadaan jasa boga, sewa gedung atau konsultan videografis. Untuk pembayaran dalam kontrak lumsum dengan harga pasti dan tetap senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak, pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil atau keluaran, atau pembayaran secara bertahap, pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilakukan. Nah, untuk harga satuan teman-teman, harga satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik, kesulitan, dan risiko pekerjaan. Dalam kontrak harga satuan, pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan, dan total pembayaran tersebut tergantung kepada total kuantitas atau volume dari hasil pekerjaan. Dan selanjutnya ada gabungan lumsum dan harga satuan. Nah, kalau kontrak ini digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan kontrak lumsum, dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan harga satuan. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang, pancang, dan bangunan atas. Selanjutnya ada turnkey atau terima jadi. Nah, kontrak ini digunakan untuk apa sih? Nih, dengan pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
dengan ketentuan sebagai berikut nih. Yang pertama, jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Dan yang kedua, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Jadi gitu. Selanjutnya ada, nah, kontrak payung. Unik banget kan teman-teman, ada kontrak payung. Jadi, apa sih kontrak payung itu? Kontrak payung itu digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti. Namun, volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. Nih, misal, kontrak payung ini digunakan pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layan perjalanan atau travel agent ya, atau pengadaan material. Nah, yang kedua, agenda 2 nih, ada kontrak jasa konsultasi. Ini lumsum, yang pertama adalah kontrak lumsum dalam hal luar lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Nih, pada pengadaan jasa konsultasi digunakan misalnya konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian atau studi, kajian, telaan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, dalam kontrak lumsum, pembayaran dengan jumlah harga pasti tetap senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Selanjutnya ada waktu penugasan. Waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan secara rinci atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Nih contohnya kayak kontrak waktu penugasan digunakan apabila ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup belum bisa didefinisikan dengan jelas atau mungkin berubah secara substansial. Selanjutnya ada nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan. Dan pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil atau jangka waktunya pendek, di mana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dan yang terakhir ada pekerjaan yang tidak umum atau spesialis yang diperlukan keahlian khusus. Nah, dalam kontrak penugasan pembayaran ada dua nih, ada yang pertama ada biaya personel dan biaya non personel. Apa sih biaya personel itu? Nah, biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam kontrak untuk setiap setiap satuan waktu penugasan. Sedangkan biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan dan atau pengganti biaya yaitu reimbursable atau cost at cost. Ya, jadi gitu teman-teman. Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan tergantung lama atau durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Dan selanjutnya ada kontrak payung. Nah, kontrak payung pada jasa konsultasi digunakan untuk meningkatkan penyediaan jasa konsultasi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa di mana waktunya belum dapat ditentukan. Penyediaan jasa konsultasi yang diikat dengan kontrak payung adalah penyediaan jasa konsultasi yang telah memenuhi atau lulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak payung ini digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dalam rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selanjutnya ada agenda 3 nih, yaitu kontrak tahun jamak. Apa sih kontrak tahun jamak itu? Nah, kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kontrak tahun jamak ini dapat berupa pertama, untuk pekerjaan yang menyelesaikan lebih dari 12 bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, dan lain-lain. Terus yang kedua, untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 bulan, tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 tahun anggaran, seperti contohnya, pengadaan barang jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim. Contohnya, penanaman benih atau bibit, penghijauan, atau pengadaan barang jasa yang layanannya tidak boleh terputus. Contohnya, penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan atau panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di lembaga permasyarakatan, dan penyediaan pakan hewan di kebun binatang. Dan yang ketiga, untuk pekerjaan yang memberikan manfaat apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan maksimal 3 tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti, misalnya pelayanan angkatan perintis, darat, laut, atau udara,
layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet atau komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung. Ini ada agenda 4 yaitu bentuk kontrak. Nah, bentuk kontrak tuh ada bukti pembelian atau pembayaran. Barang yang dibeli itu kurang dari 10 juta atau sama dengan ya. Ada kwitansi, surat perintah kerja atau SPK, surat perjanjian, dan surat pesanan. Selanjutnya ada bentuk kontrak. Nah, ada bukti pembelian atau pembayaran. Isi minimal kontraknya itu identitas penyedia, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang jasa, dan lain-lain ya teman-teman. Tuh ada kwitansi, isi minimalnya ada identitas para pihak, nilai pembelian, dan lain-lain. Bisa dibaca sama teman-teman nih, ada SPK-nya, surat perjanjian, dan surat pemesanan. Nah, di sini ada bukti pembelian atau pembayaran. Bukti pembelian atau pembayaran ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Contoh bukti mana ini? Nah, contoh bukti pembelian pembayaran antara lain yaitu faktur, bond, invoice, truk, dan nota kontan. Yang kedua ada kwitansi. Nah, teman-teman tuh pasti tahu lah gimana bentuknya kwitansi kan. Nah, kwitansi ini dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang dengan berbagai ketentuan pembayaran dengan nilai paling banyak yaitu 50 juta rupiah. Yang ketiga ada SPK atau surat perintah kerja. Nah, perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu pembuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, surat ini digunakan untuk yang pertama ada pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta. Yang kedua ada pengadaan barang jasa lainnya, paling sedikit 50 juta dan yang paling banyak tuh 200 juta rupiah. Tiga ada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan bentuk kontrak selanjutnya ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, surat ini digunakan untuk barang atau pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi lainnya. Nilai paling sedikit yaitu 200 juta rupiah. Dan yang kedua digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah. Nah, kontrak selanjutnya yaitu surat pesanan. Surat pesanan atau e-purchasing, pembelian melalui toko daring untuk pengadaan barang jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan atau dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran, maka surat pesanan dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian. Nah, yang selanjutnya ada perubahan kontrak. Nah, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapang pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak bersama penyediaan PPK berlaku dapat pembelajaran dengan kontrak. Nah, ini untuk pasal ya, Perpres 54 ada di tahun 2010 ada harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan. Nah, di sini lumsum tidak termasuk kayaknya. Karena dicoret ya. Nah, untuk Perpres 16 tahun 2018 semua jenis kontrak masuk. Nah, dalam hal terdapat antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau jasa spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyediaan dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi pertama ada penambahan atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Kedua ada menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ketiga, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. Dan yang keempat, ada pengubahan jadwal pelaksanaan. Nah, pekerjaan ini dapat tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum. Yang kedua, tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Ketiga, untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, penjabat penandatangan kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Yang keempat, perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan atau masa denda akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Nah,
ada pemberian kesempatan juga nih teman-teman. Pengendalian kontrak adalah penting ya. Penting. Kendali kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM, dan pengendalian saat pelaksanaan kontrak. Ada di Perpres 16 tahun 2018 pasal 56. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Selanjutnya ada penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Nah, kewenangan pejabat pendatangan kontrak. Ini ada 3 nih, teman-teman. Ada pejabat pendatangan kontrak, itu pengguna anggaran, kewenangannya sebagai pejabat pendatangan. Dan yang kedua, kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Kewenangannya sebagai penanggung jawab kegiatan KPA, sebagai pejabat pendatangan kontrak, mempersiapkan proses pengadaan barang jasa tanpa ada PPK. Nah, dia juga penanggung jawab kegiatan KPA sebagai PPK, sedangkan PPK melaksanakan tugas sebagai tercantum dalam pasal 11 Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang ketiga ada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nih, selain melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal yang di atas tadi, PPK diberi kewenangan oleh PA atau KPA sebagai pejabat pendatangan kontrak meliputi tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ini ada tahapan perumusan kontrak. Persiapan perumusan kontrak, dia mengidentifikasi dokumen segala macam ya. Terus ada penyusunan rancangan kontrak, dia merancang dengan pedoman pada MDP. Ketentuan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan. Terus ada finansial kontrak, dia menelaah, menetapkan dan menandatangani kontrak tugasnya. Selanjutnya, nah ini ada rancangan kontrak, konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi. Apa sih diagram? Banyak cabangnya. Selanjutnya, ada format SPK. Naskah surat pemerintah kerja mencakup pendahuluan, isi, dan penutup kontrak. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. Format syarat-syarat umum dan klausul dengan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021. Nah, ini contoh syarat-syarat umum surat pemerintah kerja nih, SPK. Ini contohnya teman-teman. Ada lingkup pekerjaan, hukum yang berlaku, harga SPK, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada penyusunan rancangan kontrak atau surat perjanjian. Nah, ada banyak nih tahapannya. Ada rancangan struktur kontrak atau anatomi kontrak. Ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, ini isi pendahuluannya harus ada judul kontrak, nomor kontrak, tanggal kontrak, dan lain-lain. Ini isinya, dan ini penutup. Pernyataan persetujuan dan tanda tangan. Kalau isi atau materi rancangan kontrak, ada klausul yang dapat dalam SSUK. Nih, definisi penerapan, asal material, dokumen kontrak dan informasi, dan lain-lain. Sedangkan dalam SSKK ada uang muka, jaminan, sertifikat garansi, dan lain-lain. Banyak. Nah, ini contoh rancangan struktur surat perjanjian. Ini contohnya teman-teman. Dia ada banyak. Lanjut. Nah, syarat-syarat umum kontrak. SSUK merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis pengadaan barang atau jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Salah satu hal penting yang diatur oleh SSUK adalah adanya klausula mengenai hierarki kontrak. Nah, catatannya, pemberian konstruksi dan jasa konsultasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi. Nah, ini contoh klausul SSUK ya. Ada definisi, penerapan, bahasa dan hukum, larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain-lain. Banyak banget ini. Aduh. Nah, ini contohnya. Ini tadi. Ini syarat-syarat khusus, beda lagi. Kalau syarat-syarat khusus adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak.
SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang dalam SSUK. Nah, kalau ini syarat-syarat khusus. Jadi, dia tuh lebih banyak syaratnya, teman-teman, daripada yang umum tadi ya. Nah, nah, ini syarat-syarat khususnya. Dan ini yang contohnya nih. Nah, lebih rinci dia. Banyak banget. Nah, ini penempatan rancangan kontrak. Yang pertama ada di PPK, terus udah di PPK nih, nanti udah ditetapkan atau di persetujuan, terus langsung ke lembaga ringkasan rancangan kontrak. Udah gitu dia masuk ke set dokumen persiapan, terus dokumen pemilihan, dan terakhir ada di hasil pemilihan penyedia. Nah, ini juga hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam rancangan kontrak. Ada penyediaan barang jasa, ada pejabat pembuat komitmen, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran, dan ada panitia penerimaan hasil pekerjaan. Serah terima lah. Selanjutnya ada skema pembiayaan proyek konstruksi. Nah, modal bagi pembiayaan proyek konstruksi secara umum dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu ada pemerintah, ada swasta, dan ada gabungan antara pemerintah dengan swasta atau KPBU atau PPP. Nah, sedangkan jenis instrumen keuangan untuk modal pembiayaan proyek konstruksi ada 3 nih. Yang pertama ada pembiayaan melalui pendapatan yang bersifat konvensional atau non konvensional. Yang kedua ada pembiayaan melalui hutang. Yang ketiga ada melalui kekayaan. Nah, ini ada pembiayaan melalui pendapatan. Pungutan perbaikan development impact phase. Pungutan perbaikan. Nah, ini betterment levies ini merupakan tagihan modal atau capital charge yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai modal dari investasi prasarana. Nah, selanjutnya ada development impact. Nah, kalau ini dia dibayar oleh developer kepada pemerintah, daerah atau perusahaan daerah sebagai kompensasi dari adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya pembangunan baru. Misalnya kayak pembangunan komplek perumahan yang berdampak pada dibutuhkannya prasarana baru di luar kompleks yang bersangkutan. Tujuan utamanya untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana. Nah, dia juga harus dikenakan pada surat izin membuat bangunan nih atau IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, yang kedua ada pembiayaan melalui hutang. Ada obligasi, excess condemnation, dan linkage. Nah, apa sih obligasi itu? Nah, obligasi itu pada dasarnya merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan daerah untuk membiayai investasi prasarana. Nah, sumber daya ini diperoleh melalui mobilisasi dana di pasar modal. Sedangkan excess condemnation itu merupakan metode pembiayaan prasarana secara tidak langsung, di mana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan kepada developer swasta untuk pembangunan komersial. Nah, sebagai imbalannya, developer tersebut berkewajiban untuk membangun prasarana yang dibutuhkan. Instrumen ini biasa digunakan untuk membangun kembali daerah-daerah kumuh, di mana melalui instrumen ini penyediaan prasarana perkotaan di daerah tersebut dapat dilaksanakan tanpa biaya oleh sektor publik. Terakhir ada linkage, yaitu developer ini diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan. Metode semacam ini di Indonesia sudah mulai dikenal ya, khususnya berkaitan dengan pembangunan perumahan, di mana para developer diwajibkan untuk membangun perumahan sederhana. Sebagai kompensasi diberikan izin untuk membangun perumahan mewah. Selanjutnya ada pembiayaan melalui kekayaan. Ada 2 nih poin-poinnya. Yang pertama ada joint venture dan concession. Nah, yang joint venture itu merupakan kerjasama antara swasta dan pemerintah, di mana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama mereka adalah untuk memadukan keunggulan di mana yang dimiliki sektor swasta, misalnya modal teknologi dan kemampuan manajemen, dengan keunggulan yang dimiliki oleh sektor pemerintahan, misalkan sumber-sumber kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua ada concession. Beberapa contoh concession ini adalah yaitu kontrak jasa, kontrak manajemen, kontrak sewa, BOT. Apa itu BOT? Yaitu Bill Operate and Transfer. Ada BOO, Bill Operation dan Own,
and divestiture sektor swasta yang mengambil alih seluruh kontrol perusahaan dengan membeli seluruh aset pemerintah. Nah, udah beres ya teman-teman. Jadi, begitulah dari pertemuan 6 tersebut kita bisa tahu bahwa banyak sekali ya surat-surat di pekerjaan konstruksi ini ya. Ada lumsum, kontrak kontrak gabungan, kontrak payung, banyak banget teman-teman. Jadi gitu ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.